Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah lama saya tidak bertemu dengan jemaat di tempat ini. Untuk menyingkat waktu, baiklah kita akan mengangkat pujian lebih indah dari permata, dan saya undang untuk berdiri. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan di tempat ini. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara kebaktian pada pagi hari ini, baik secara langsung maupun secara online. Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang mungkin masih di dalam perjalanan atau mungkin tidak sempat hadir, bahkan sakit. Tuhan, kami percaya yang sakit kiranya Kau sembuhkan, yang tidak dapat hadir mungkin ke depan boleh hadir di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa buat seksi musik yang akan mengiringi kami. Tuhan, biar lewat musik ini kita boleh memuliakan dan memuji kebesaran-Mu Tuhan.
Kami mau bersatu hati bila mana ada roh-roh jahat yang akan mengganggu di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Kita usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita usir dari hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga masih berdoa buat kendaraan yang dipakai di sekitar halaman atau rumah tangga kami yang ditinggalkan. Kiranya Kau naungin dengan malaikat-Mu Tuhan. Jagalah rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu mohon pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami buka ibadah pagi ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita akan lanjutkan dengan pujian Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar, yang menopang. Lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlumpur, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlumpur, menjadi siap dibangun atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlumpur, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlumpur, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlumpur, menjadi siap dibangun di atas dasar bergelombang, timbunlah tanah yang berlumpur, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita lanjutkan dengan pujian Tuhan memberiku kekiraan. Tuhan memberiku kekiraman dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, bersorak.
Kulihat penuaian yang terjadi yang menghiasi bumi. Tuhan memberitahu pemberian. Saya udah untuk diri. Setelah ujian hanya Kau Tuhan, saya mohon Bapak Haris untuk bawakan doa firman Tuhan. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembahkan Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku,
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dengan segenap hati kami. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sekalipun daging dan kami lenyap Tuhan, tapi tetaplah Tuhan Engkau bagian kami sampai selama-lamanya. Engkaulah yang memiliki kehidupan kami sepenuhnya. Engkaulah milik kami selama-lamanya Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian yang kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hatimu, dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjawab setiap pergumulan yang kami hadapi, dan firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu Tuhan, Kau pakai menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan pada ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Yang baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membaca ayat yang genap sampai nanti pada ayat yang ke-10. Saya memulai dengan perikopnya Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nama Zakheus, orang pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berjalan yang berlumur dengannya, lalu memanjat orang untuk melihat Yesus yang ada di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sama dari diriku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kurang dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Puji Tuhan. Luar biasa pembacaan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Memang firman Tuhan ini sudah kita tahu ya semenjak kita sekolah minggu. Bahkan ini cerita yang paling gampang diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu. Ya dulu kalau saya kekurangan bahan, udah saya ambil aja Lukas 19. Zakheus sudah ketemu itu. Anak-anak sekolah minggu pasti senang dengar ya. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah pertobatan membuahkan sukacita. Sukacita bukan sekedar sukacita, tetapi sukacita sorga, sukacita kerajaan. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kita masih bisa ibadah onsite, dan kita percaya bahwa semua yang kita lakukan buat Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Waktu saya persiapkan firman Tuhan, saya berkata dalam kehidupan saya, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengakui saya sebagai anakmu. Ya mungkin kalau dibandingkan dengan latar belakang kita masing-masing dengan Zakheus ini, kita berbeda ya Bapak Ibu ya. Ya berbeda. Tetapi intinya latar belakang kita sama semua adalah pendosa. Tidak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi kisah pertobatan Zakheus ini sangat unik dan luar biasa. Sampai penulis Lukas ini mencatat pertobatannya ini.
Berarti Zakius ini bukan pertobatan yang main-main. Ini pertobatan yang real, sehingga Roh Kudus memberikan satu ilham kepada penulis Alkitab, Lukas ini saudaraku, untuk menuliskan kisah Zakius ini, bahwa dia ini adalah orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Ini kisah yang luar biasa. Roh Kudus memberikan satu ilham kepada penulis Alkitab supaya dicatat dalam Alkitab tentang Zakius yang begitu luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Ini harus menjadi acuan gereja untuk sampai kepada pertobatan yang maksimal. Dan ini acuan gereja untuk menemukan sukacita kerajaan. Saudara, kerajaan itu identik dengan sukacita, identik dengan kegembiraan. Yang namanya kerajaan itu nggak ada yang susah-susah di sana Bapak Ibu. Itu maksudnya ukuran saya yang saya bilang adalah ukuran dunia ya Bapak Ibu ya. Yang namanya kerajaan nggak ada yang susah, nggak ada yang kecil saudara. Di dalam kerajaan itu ada segala sesuatu yang diinginkan oleh dunia ini, ada di dalam kerajaan itu. Nah saudaraku, inilah acuan bagi orang percaya untuk menemukan sukacita yang sesungguhnya, yaitu sukacita kerajaan surga. Makanya tema kita pada hari ini, pertobatan membuahkan sukacita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya belajar tentang Zakius ini, saya renung-renungkan. Karena kalau di dewasa saudaraku agak malu juga sih bilang Zakius. Tapi kalau anak sekolah minggu kan kadang-kadang ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Zakius sama kamu, ada kesamaan begitu. Ya semekot lah Bapak Ibu. Nah kita mencatat dia tidak bisa mendahului orang itu karena apa? Badannya pendek. Jadi ada kesamaan dengan saya Zakius ini. Jadi kalau saya cerita Zakius ini ada rasa malu dikit. Ya tapi saya berkata, wah ini karena Roh Kudus suruh ya saya sampaikan Bapak Ibu. Amin. Saya pernah cerita bahwa pergumulan saya dulunya saudaraku adalah badan yang pendek ini sebelum bertobat ya. Saya begitu minder dan merasa, waduh ini gak sempurna ini badan. Makanya saya lakukan apa yang orang mereka curi, mereka mendapat perhatian begitu. Saya usahakan diri saya itu lebih unggul dari teman-teman saya. Saya usahakan diri saya itu excellent. Maksudnya excellent dalam arti ya gayanya orang muda, gayanya SMA waktu itu. Wah saya nggak senang kalau berteman dengan sama orang yang pendek dengan saya. Saya temanan yang tinggi-tinggi, padahal saya temanan sama orang tinggi, saya justru lebih kelihatan pendek lagi ya Bapak Ibu ya. Betul ya? Wah, untuk menghilangkan rasa kekurangan saya. Tetapi setelah terima Yesus, setelah lahir baru, semua kekurangan dalam hidup saya, termasuk tubuh saya yang semekot ini, saya berkata, itu tidak apa-apanya. Kenapa? Saya lebih mulia, ada darah Yesus yang sudah menebus saya. Amin saudara. Nah itu sukacita kerajaan. Artinya semua kekurangan yang kita alami, baik secara fisik, baik secara apapun yang kita hidup dalam hidup ini, kalau kita sudah mendapatkan sukacita kerajaan surga saudaraku, maka bisa kita terima diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Di luar sana saudaraku, masih banyak orang yang tidak mampu menerima dirinya sendiri. Badan saya pendek, wajah saya jelek banget begitu. Hidung saya mancungnya keluar ke dalam, bukan keluar. Nah ada banyak hal-hal itu saudaraku. Tapi kita belajar dari pribadi Zakius. Kekurangan fisik yang dia alami, dia tidak menyerah dari itu saudaraku. Dia berjuang, ada daya juang yang begitu luar biasa. Kita melihat saudaraku, apa latar belakang Zakius ini. Pertama, Alkitab mencatat di saudaraku bahwa dia seorang kepala pemungut cukai. Bukan anggota ya Bapak Ibu, tetapi kepala pemungut cukai. Mungkin kalau dalam tata pemerintahan kita sekarang ini mungkin dirjen pajak ya. Ya mungkin dirjen pajak lah ya, dirjen pajak. Nah, kasus Gayus pasti ingat, itu masih golongan 3A loh saudara, hartanya melimpah kemana-mana. Ini apalagi kepala saudara, kepala daripada pemungut cukai. Kemudian Alkitab mencatat dia orang kaya ya, jelas dong dia orang kaya. Kemudian tukang rampas harta orang. Sudah kepala pemungut cukai, tanpa rampas harta orang juga sudah kaya. Apalagi ditambah merampas harta orang. Tambah kaya, tambah luar biasa. Pertanyaannya, secara ukuran dunia, Zakius ini sukacita, senang, bahagia enggak?
jelas bahagia. Tetapi ada satu kebahagiaan yang dia tidak temukan, yaitu kebahagiaan kerajaan surga. Makanya ada lagu anak sekolah minggu, ke bukit-bukit ku naik, ke lembah-lembah, ku apa Bapak Ibu? Ku turun, ku cari damai tidak kutemukan. Zakheus sudah mengalami itu Bapak Ibu. Dia sudah menikmati harta kelimpahan yang begitu luar biasa, tetapi dia tidak menemukan sukacita. Akhirnya dia fokus. Minggu yang lalu saudara kita mendapat firman Tuhan dengan tema yang bagus, yaitu fokus. Dan termasuk salah satu contoh pribadi orang yang fokus adalah Zakheus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, latar belakang daripada Zakheus ini kita sudah tahu, sudah familiar dari kehidupan kita. Dia adalah orang kaya yang begitu luar biasa. Dan kemudian saudara, apa yang membuat Zakheus berhasil ketemu dengan Yesus? Nah, ini yang perlu kita pahami. Apa yang membuat Zakheus itu berhasil bertemu dengan Yesus, bertemu dengan sang sumber daripada sukacita itu? Luar biasa saudara. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Zakheus. Kita bisa melihat saudara, mulai dari ayat yang ketiga, di situ dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Rupanya saudaraku, selama pelayanan Yesus, dia sudah intip, dia sudah ikuti, tetapi dia gagal. Dia tidak berhasil. Kita mencatat dia tidak berhasil untuk untuk mendahului orang-orang itu. Karena Alkitab mencatat bahwa sebab badannya pendek. Tetapi saudaraku, yang menarik dari pribadi Zakheus ini, dia adalah pribadi yang gigih. Dia tidak menyerah dengan keadaan itu saudaraku. Di situ Alkitab katakan di dalam ayat yang keempat, dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Nah, di ayat keempat saudaraku, dia mulai berpikir. Secara rasional dia berpikir, ini kalau saya jalan santai dengan badan yang pendek, dengan badan yang tinggi-tinggi, waduh, ini saya bakalan tidak akan ketemu Yesus. Ini sudah berhari-hari, mungkin berbulan-bulan dia mengikuti pelayanan Yesus waktu itu saudara, tetapi dia tidak berhasil bertemu secara pribadi. Itu gambaran dunia ini saudara. Ada banyak halangan dan rintangan yang membawa kita lebih dekat dengan Yesus. Tetapi Zakheus berpikir, tidak, saya harus ketemu dengan Yesus. Dialah orang yang fokus, yang menghalau semua tantangan dan rintangan saudara. Alkitab mencatat di sini saudaraku, bahwa maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi saudaraku, apa yang merupakan tindakan Zakheus? Apa yang membuat Zakheus itu berhasil bertemu Yesus? Pertama saudaraku, adanya rasa penasaran ingin tahu siapa Yesus. Ada kerinduan. Seperti Om tadi, ada kerinduan saudara. Ada kerinduan bertemu dengan Yesus. Ada kerinduan untuk menyembah Allah. Ada kerinduan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Dia datang lebih awal tadi saudara. Terasa Om tadi masih belum mandi ya Om ya. Belum, puji Tuhan, jujur ya saudara. Masih belum mandi. Cepat-cepat si Om, dia tanya sama Pak Andi jam berapa. Oh masih sempat Om. Langsung si Om datang. Puji Tuhan. Itu adalah satu ciri khas orang percaya yang rindu ketemu Tuhan, yang rindu ketemu bersekutu dengan orang-orang percaya, yang rindu bersekutu dengan hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Zakheus adalah memiliki rasa penasaran ingin tahu siapa Yesus itu. Saya percaya kita sudah tahu siapa Yesus ya Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu bertanya lagi bagaimana kasihnya. Kita tidak perlu bimbang lagi bagaimana kepeduliannya dengan kita. Amin Bapak Ibu ya. Kita sudah tahu. Tetapi saudaraku, yang kita lihat di sini dalam pribadi Zakheus, dia belum tahu apa-apa tentang pribadi Yesus, tapi ada kehausan, ada kerinduan yang begitu luar biasa. Itu hal yang pertama yang membuat Zakheus berhasil bertemu Yesus. Kemudian yang membuat dia berhasil bertemu Yesus, yaitu tidak putus asa. Saudaraku, rasa putus asa ini yang membuat orang gagal sebenarnya. Bukan karena dia tidak mampu, bukan karena IQ-nya kurang, tidak. Tetapi ada putus asa. Enggak mungkin lah.
Saya sudah coba beberapa kali. Enggak mungkin lah. Saya kan sudah mencoba beberapa kali tetapi tetap gagal. Sudahlah, mungkin itu bukan berkat saya, mungkin itu bukan milik saya, mungkin itu bukan panggilan Tuhan buat saya. Oh tidak, saudara. Alkitab mencatat Zakheus itu tidak pernah putus asa. Pesan Tuhan kepada kita pada hari ini dalam masa-masa pandemi ini dan mungkin ke depan, jangan pernah putus asa Bapak Ibu. Amin. Terus belajar, terus bergumul bersama dengan Tuhan, terus mempunyai visi, terus fokus kepada Tuhan, maka hasil yang maksimal kita akan temukan. Kita akan dapatkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Kemudian saudaraku, yang membuat Zakheus berhasil bertemu Yesus yaitu tindakan yang maksimal. Kalau dia tadi berjalan bersama dengan kekuatan, dia bandingkan kekuatan dengan orang-orang yang berjalan bersama dengan dia akan gagal. Dia harus melipat gandakan kekuatannya, saudara. Ya, dia harus maksimalkan. Kalau orang lain berdoa setengah jam sudah dapat jawaban, tapi kita berdoa setengah jam nggak dapat jawaban. Coba naikkan jam doa kita. Amin Bapak Ibu. Naikkan mungkin 15 menit atau setengah jam lebih banyak daripada orang yang lain. Pembacaan Alkitab kita bagaimana? Mungkin orang lain baca 2 atau 3 ayat atau 1 pasal 1 hari. Mari kita naikkan, saudara. Pembacaan kita mungkin hanya baca saja, tapi renungkan dan perhatikan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita pada hari ini. Saudara, luar biasa memang Roh Kudus dan Alkitab ini. Ketika awal kita memulai hari kita di hari itu, lalu hati gundah gulana memikirkan segala sesuatu. Tapi ketika kita membuka Alkitab yang begitu luar biasa ini, buku di atas buku ini, saudara, dan kita membacanya, maka Roh Kudus berbicara kepada kita. Anakku, ini yang kau lakukan hari ini, dan tidak terasa Bapak Ibu, ini air mata mengalir di sini. Lalu kita keluar dari pintu itu berkata, aku keluar dari pintu ini penuh dengan pengharapan. Amin Bapak Ibu. Itu luar biasa, tidak bisa dipungkirin, saudara. Ketika hati kita ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, saudara, maka Alkitab ini menjadi senjata utama kita, menjadi makanan utama kita. Saya kalau tidak sarapan pagi, saudara, badan saya jam 10 itu gemetaran, saudara. Tetapi ada banyak orang Kristen tidak baca firman Tuhan pada pagi, terlalu pede. Makanya tidak heran ada orang Kristen banyak yang kalah, banyak yang gagal. Kenapa? Karena tidak punya power, tidak punya kekuatan. Mari saudara, biarlah hari ini kita jadikan sarapan pagi kita, makanan kita, yaitu firman Tuhan, sehingga Roh Kudus akan menguatkan kita. Ya. Mungkin di pagi hari ada kesibukan, tapi satu hari itu berikanlah kesempatan, berikanlah waktu untuk menikmati mana sorga ini. Saya percaya saudaraku, sama dengan Zakheus ini, saudaraku, dia bertindak dengan maksimal. Ada tindakan khusus untuk menghancurkan segala sesuatu, untuk mendapatkan hal yang sulit. Kita butuh kekuatan yang ekstra. Kita butuh tindakan yang maksimal, yang lebih maksimal lagi, saudara. Mari kita maksimal dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya apa yang merupakan harapan saudara di akhir 2020, Tuhan akan mampukan saudara untuk mencapainya. Sama dengan Zakheus ini, saudaraku, Tuhan memampukan dia. Yang menarik di sini, saudara, di dalam ayat yang berikutnya, di situ dikatakan, maka berlarilah mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan melewati di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, perhatikan Bapak Ibu, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus, garis bawahi harus, Bapak Ibu. Luar biasa. Yesus bilang kepada Zakheus, aku harus. Oh luar biasa, saudara. Waktu saya renungkan kata harus ini, saudara,
itu keluar dari kata, dari bibir seorang Tuhan, dari Tuhan Yesus, harus. Kenapa muncul kata harus ini, saudaraku? Karena Yesus tahu hati manusia. Amin, Bapak Ibu. Sudah berhari-hari Tuhan Yesus tahu Zakius ini, saudara. Sampai Zakius harus berkorban. Orang-orang di situ kan tahu, ini orang kaya ngapain ini manjat pohon. Artinya harga dirinya harus dikorbankan, Bapak Ibu ya. Udah pendek naik pohon, bayangin saudara orang pendek itu manjat. Ya, mungkin kalau saudara lihat saya manjat itu lucu, saudara ya. Kayak apa namanya itu? Lucu. Tapi Zakius ini dia memberikan tindakan yang maksimal, saudara. Dia berusaha dengan maksimal. Ya. Dia memanjat pohon demi apa? Demi Yesus. Demi ketemu Yesus dia korbankan harga dirinya, dia tidak mempertahankan harga dirinya. Dan orang pendek kalau turun setengah mampu, setengah mati sudah turun. Ya mungkin kalau naik dia bisa, tapi turun gimana ya? Ya mungkin waktu itu pohon ara itu mungkin bukan seperti pohon pisang. Dia harus naik entah berapa meter, 3 meter begitu. Dia turun gimana gitu? Saya bayangin, wah habis pada nyintip di atas, wah itu orang tai pemungut cukai. Saudara, tetapi Zakius saudaraku berpikir dengan rasional tanpa melawan hukum Tuhan, saudara. Nah, itu yang membuat Zakius ini saudaraku bisa bertemu dengan Yesus. Di situ dikatakan ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu." Luar biasa, saudara. Harus menumpang. Saya rindu perkataan itu. Tuhan berikan kepada kita jemaat GBI Sinai, Hermon dan Philadelphia. Aku harus bertemu dengan Pak Andi hari ini. Luar biasa, terima kasih Pak Andi buat pelayanan luar biasa. Sudah berapa minggu nggak ketemu ya di sini pelayanan bersama-sama. Puji Tuhan Pak, sesuai dengan pujian tadi, walaupun daging dan hatiku, tetapi Engkau tetap Tuhan. Kita akan nyanyikan nanti di akhir pujian, di akhir firman Tuhan, saudara. Ya, waktu saya dengar kemarin itu Pak Andi kecap pembuluh darah yang mana nih? Waduh. Dan puji Tuhan sudah baik sekarang ya Pak Andi ya. Luar biasa, itu satu anugerah Tuhan. Saudara, berikutnya adalah apa yang merupakan tindakan Zakius setelah bertemu dengan Yesus. Apa yang dilakukan Zakius setelah bertemu dengan Yesus? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Menerima Yesus dengan sukacita. Bagaimana kita hari ini? Tetapkah sukacita kita? Amin Bapak Ibu. Yesus itu ada di dalam kita Bapak Ibu. Jadi kalau orang percaya itu berkata, pada hari ini susah, saya ragu. Ya, Yesus dalam hidupnya, saudara. Jadi orang percaya itu tidak ada kata tidak sukacita tiap hari. Amin Bapak Ibu. Saya ngomong begini bukan karena asal ngomong. Ya, saya sudah mengalaminya Bapak Ibu. Betul, kalau Yesus ada dalam hati kita dan menjadi pengharapan utama dalam hidup kita, tidak ada yang memisahkan kita dengan Tuhan. Ya. Mau penyakitkah? Mau kekurangankah? Tidak ada yang membuat kita itu sukacita. Dia menunjukkan kasih dan rahmat bagi kami. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan bahwa tindakan Zakius saat ketemu Yesus pertama, yaitu dia langsung mengambil keputusan untuk bertobat. Ya, di situ Zakius berkata, lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dengan sukacita. Biarlah orang menilai saudara tidak punya masalah. Amin saudara. Pak Oda ini kayak gak ada banyak masalah ya. Padahal kalau dilihat masalahnya lebih banyak masalah saya daripada dia. Tetapi dia tidak bisa senyum, dia tidak bisa tertawa. Ya, di rumahnya tidak ada ketawa, tidak ada senyum, tidak ada ketawa yang terbuka, yang lepas begitu. Ya kalau di rumah ketawa udah ketawanya kayak apa namanya, rame begitu ya saudara ya. Nah saudara, tunjukkan kepada dunia bahwa saudara itu adalah orang yang tidak punya masalah. Amin. Kenapa? Karena Yesus sudah ambil alih masalah saudara itu. Kekurangan saudara itu sudah Tuhan Yesus ambil alih.
Kalau orang percaya masih cemberutan, saudaraku, Yesus di surga bilang begini, ini ada apa lagi yang kurang ya? Sama yang satu ini, darahku saya sudah korbankan, tiap hari saya lindungi, tiap hari saya kasih makan. Loh, ini kenapa cemberut terus ini? Kenapa ngomel-ngomelin suami terus ini? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa keputusan yang diambil Zakheus, yaitu bertobat. Nah, ini luar biasa, saudara. Di situ dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini komentar orang-orang, saudara. Itu biasa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ini respon yang begitu luar biasa. Ini tindakan yang dilakukan oleh Zakheus setelah dia bertemu dengan Yesus. Dikatakan di situ, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku aku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat. Ini jumlah yang sangat fantastis. Ini jumlah yang begitu luar biasa. Tindakan Zakheus yaitu pertama, langsung mengambil keputusan untuk bertobat. Ada banyak orang percaya hari-hari kita saksikan kasih Kristus kepada mereka. Mereka tidak berani mengambil keputusan. Kenapa? Masih nikmat dengan dunia, masih nikmat dengan dosa. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bersaksi kepada orang lain, susah, sulit untuk mereka bertobat, itu tidak, jangan heran. Jangan heran, karena dia tidak mampu untuk mengambil keputusan. Tapi kita belajar terhadap Zakheus ini, dia berani mengambil keputusan. Hendaknya setiap saat juga, saudaraku, ketika kita disadarkan oleh Roh Kudus, hendaknya langsung kita mengambil keputusan untuk bertobat. Amin, Bapak Ibu. Roh Kudus itu mengingatkan kita ketika kita udah mulai marah, ketika kita udah mulai cemburu, ketika kita udah mulai sakit hati. Roh Kudus ingatkan. Dan hari itu juga, saat itu juga, jangan kasih waktu untuk setan, harus ambil keputusan untuk bertobat. Amin, Bapak Ibu. Kita belajar dari pribadi Zakheus, dia tidak mengulur waktu. Zakheus berkata, nantilah. Tetapi yang menarik di sini, saudaraku, Zakheus berkata bahwa setengah dari hartaku aku memberikan kepada orang miskin. Makanya tidak heran, saudaraku, Lukas mencatat pertobatan Zakheus di sini. Kalau satu misalnya kita tafsirkan aja lah, katakan hartanya itu 1 triliun, atau terlalu tinggi lah 1 triliun, terlalu matematika terlalu tinggi. Ya saya juga nggak sanggup hitung itu. 1 miliar aja, 500 juta dia kasih kepada orang miskin. Terus 4 kali lipat lagi dari sisa itu dikasih untuk siapa? Orang-orang yang dia peras. Dia sadar bahwa harta yang dia miliki itu bukan dari gajinya, bukan dari upahnya. Ada harta orang yang dia rampas. Dan dia berkata, aku kembalikan 4 kali lipat. Wah, saya tidak bisa hitung lagi, saudara. Bisa-bisa hartanya sudah tidak ada lagi. Atau Zakheus ini bisa hanya tinggal dia bisa makan dan dia berharap, udah deh, gaji saya masih ada, saya peluangkan aja semua. Saya merasa bahwa harta saya ini adalah hasil rampasan. Kalau dia berkata, saya mulai bertobat, mulai bulan ini yang saya makan adalah gaji saya sendiri. Luar biasa enggak, saudara Zakheus ini. Makanya tidak heran, saudaraku, Roh Kudus memberikan ilham kepada penulis Alkitab ini untuk dicatat dalam Alkitab dan dijadikan menjadi sumber kehidupan. Saudaraku, saya akan akhiri, saudara. Situ dikatakan Zakheus memberi bukti pertobatannya, bukan janji. Ya, kadang-kadang orang percaya saat ini, saudaraku, dia bilang, Tuhan, kalau Engkau memberkati aku akan mengasihi istriku, aku akan mengampuni dia. Oh jangan, saudaraku. Berikan bukti kepada Tuhan bahwa kita itu mau bertobat. Apapun kekurangan kita hari-hari ini, karena kita bertobat itu harus tiap-tiap hari, saudara. Tiap-tiap saat kita harus tinggalkan dosa kita. Ketika Roh Kudus ingatkan kita harus bertobat. Yang terakhir adalah apa berkat yang diterima Zakheus ketika dia sudah menerima Yesus dengan sukacita. Pertama, Zakheus mendapat pengakuan dari Yesus bahwa dia adalah keturunan Abraham. Dia adalah orang Yahudi. Selama ini saudara Zakheus malu mengakui dia orang Yahudi. Kenapa? Karena perbuatan yang begitu dibenci oleh orang pada waktu itu. Ya, satu profesi yang
menjijikan. Pemungut cukai itu identik dengan kekerasan, identik dengan pemerasan. Makanya waktu Yesus datang ke rumah Zakheus, orang-orang di sekitar mengucilkan, saudara, mencemooh. Wah, Yesus bilang dia guru, dia rabi, ngapain dia datang ke rumah orang berdosa? Jadi Zakheus ini malu mengaku dirinya sebagai orang Yahudi. Dan saat itu dia bertobat, dia terima kerajaan surga, dia terima Yesus secara pribadi. Yesus berkata bahwa engkau juga adalah anak Abraham. Dia orang Yahudi seraku. Dari namanya Zakheus, saudaraku, itu bahasa Ibrani. Jadi dia diakui status sosialnya, dia adalah orang Yahudi. Saudaraku, ketika kita menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus mengakui kita bahwa status kita adalah orang-orang kerajaan surga. Amin, Bapak Ibu. Orang-orang kerajaan surga. Alkitab berkata kita ini hanya merantau di dunia ini, saudara, hanya merantau di bumi ini. Kependudukan kita sesungguhnya adalah di sana. Amin, Bapak Ibu. Yang terakhir adalah dia, yang Zakheus, mendapat pengakuan bahwa dia sudah diselamatkan. Puji Tuhan, saudara. Ini luar biasa berkat yang diterima oleh Zakheus dalam pertobatannya. Kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian yang terakhir tadi, walaupun dagingku dan hatiku. Saya undang Bapak Ibu untuk lagi berdiri. Dan selanjutnya kita akan Biarlah segala kepujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berterima kasih untuk firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami kembali akan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan ketika kami bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami menjadi anak-anak-Mu, sungguh ada sukacita dalam hidup kami. Meskipun hidup kami penuh dengan tantangan pergumulan, kami tidak akan pernah menyerah Tuhan, karena kami tahu Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Ada Allah Roh Kudus yang di dalam kehidupan kami, yang memimpin hidup kami, sehingga sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kami. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan mengajarkan kami pada saat ini, mengingat akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup ini. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Oda yang sudah melayani
Berkati, berikan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Berkati bersama dengan istri dan anak-anaknya. Kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan. Dimanapun hamba-Mu boleh melayani, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapa, kami juga bersyukur untuk seorang Bapa yang ada di tengah kami. Berkati kehidupannya dan setiap kami yang hadir saat ini juga Tuhan yang akan memberkati. Tuhan tahu pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah berkati dengan berkat yang berlimpah. Anak cucu kami di dalam sekolah mereka secara online dalam pendidikan, Tuhan biarkan mereka juga boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan melalui anak cucu kami, generasi penerus kami. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang sudah melayani, semua yang sudah melayani. Tuhan terus pakai pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang tidak ada bersama dengan kami beribadah pagi hari ini, tetapi mereka juga sedang beribadah secara online. Biarlah Tuhan juga yang akan memberkati. Kami percayakan mereka dalam tangan-Mu. Kalau ada antara saudara seiman kami yang dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Yang berkekurangan Tuhan yang akan memberkati. Yang dalam masalah pergumulan kehidupan mereka, biarlah Tuhan juga yang akan membukakan jalan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, baik di pusat maupun daerah. Biarkan mereka menjalankan pemerintahan ini dengan rasa takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan segala apapun yang sedang dialami, pergumulan-pergumulan yang dialami, bukan saja di negara kami, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan, menghadapi pandemi Tuhan yang masih terus berlangsung, kami bawa kepada Tuhan. Pada waktunya Tuhan yang tidak pernah terlambat, kami sungguh percaya biarlah Tuhan yang akan memulihkan keadaan ekonomi bangsa dan negara kami. Kami juga tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pada waktunya Tuhan, kami mau melihat karya Tuhan yang luar biasa bekerja melalui para pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga sungguh ada sukacita dan damai sejahtera terus di dalam bangsa dan negara kami. Berikan keamanan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepada Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan ini, yang akan selalu menyertai dalam perjalanan kehidupan ini. Bapa, sebentar kami yang berada di sini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami, dan kembalikan kami pada saat minggu depan bersama dengan kami dan saudara-saudara seiman kami yang tidak hadir dan berada di rumah di dalam ibadah online. Tuhan juga memberkati mereka. Inilah doa kami. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, kepada Allah yang mengasihi hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan akan menyertai hidup kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan pujian yang pertama tadi, lebih indah dari itu.